هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kata ta'lim wal ikraman kami kepada Umi selaku pucuk pimpinan daerah beserta keluarganya. Kata ta'lim wal ikraman kami kepada guru-guru yang masih rela meluangkan waktunya demi mengembangkan harapan bangsa pemuda yang akan datang. Kata cinta dan sayang kami kepada kawan-kawan yang seperjuangan seiring bahu seayun langkah dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Dewan Hakim yang mulia, sidang mustamik yang berbahagia. Prima saya disyukur menyukai in most western cities is alright. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di dunia barat sana saat ini dianggap hal yang wajar-wajar saja. Demikian ungkapan Gustav dalam bukunya The Young One. Hadirin, fenomena tersebut kini menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan 3,5 juta lebih para pemuda kita yang terlibat dalam pergaulan bebas dan perzinaan. Terbukti tidak sedikit para pemuda kita yang terbius dengan budaya pacaran, level dan kumpul kebo. Tidak sedikit anak-anak kita yang hamil di luar nikah. Tidak sedikit anak gadis kita yang melakukan praktek aborsi, membuang bayi yang baru lahir ke tempat sampah. Bahkan tidak sedikit ibu yang membunuh anaknya dengan menjadi mengikat dan menguburkannya. Oleh karena itu hadirin, agar pergaulan bebas dan perzinaan tidak terus merajalela, kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan akurat. Catatan langkah apa yang harus kita lakukan sebagai jawaban dari Syarhul Quran yang kami bawakan yang bertemakan solusi penyakit pergaulan bebas dan perzinaan. Ayat 30 yang akan dilantunkan oleh Qori'atan berikut ini. Yang terkutuk dengan menyebut asma ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan
Itulah Quran Surat Al-Isra ayat 30. Dewan hadir yang mulia, sidang mustamik yang berbahagia. Demikian penegasan dan larangan Allah kepada insan-insan yang beriman, agar jangan mendekati zina. Jika kita kaji lebih dalam, pada ayat tersebut terdapat kalimat wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Bukan wala taf'aluz zina. Jangan engkau melakukan zina. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatul Tafasir menjelaskan larangan untuk menjauhi lebih tegas dan keras daripada larangan untuk melakukannya. Maksudnya, jangan engkau melakukan perbuatan yang dapat menghantarkan kepada zina, seperti memegang, memandang, mencium, merayu, dan lain sebagainya. Jika kita kait dengan hadis tadi, alhamdulillah para pemuda kita masih banyak yang memiliki iman yang kuat. Apa yang berlama-lama pergaulan yang sehat terbukti. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih aktif di majelis taklim. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih mengikuti studi-studi keislaman. Tidak sedikit para pemuda kita yang masih bergabung dengan organisasi yang berbasiskan agama. Bahkan akhir-akhir ini kita ikut bahagia dengan munculnya istilah ikhwan dan akhwat sebagai simbol pemuda-pemudi yang taat beragama. Kenapa? Karena harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan kakek nenek juga pemuda. Masih banyak pemuda kita yang perilakunya memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Lihatlah, tidak sedikit para pemuda kita yang terbius dengan budaya mabuk-mabukan. Tidak sedikit para pemuda kita yang terbiasa berpacaran, bermesraan, bahkan berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan. Na'udzubillah. Apabila perzinaan dan riba telah merajalela dalam suatu negeri, berarti telah halal bagi mereka atau Allah. Pantas Profesor Dr. Salito Wirawan, guru psikologi UI, melaporkan berdasarkan hasil penelitian kami tentang kejahatan seksual di kalangan kaum terpelajar mahasiswa di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Ternyata dari 1.000 respon, hasilnya 67,61% pernah berpacaran, 62% pernah berpelukan, 54% pernah berciuman, 38% pernah meraba-raba, 20,5% pernah berhubungan badan, bahkan 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Antara laki-laki dan wanita, Islam menarik agar jangan mendekati zina. Ada dua pintu yang tidak boleh ditutup. Pertama, ikhtilaf. Ikhtilaf adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kedua, kholwat. Kholwat apa itu kholwat? Anak zaman lelaki berdua-duaan yang bukan mahramnya. Di antara mereka berdua ada orang yang ketiga, yaitu syaitan. Kewajiban kita saat ini untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas dan perzinaan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawaban dari syarah dari Al-Quran surah Ad ayat 32 yang akan
moyang kami berbukti. Dan nikahkanlah orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengerti. Quran Surat An-Nur ayat 32. Dewan Hakim yang mulia, sidang mustamik yang berbahagia. Dari syarahan di atas dapat kami simpulkan, salah satu solusi langkah untuk menyelamatkan generasi muda dari penyakit pergaulan bebas adalah dengan menikah. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Muhammad Fauzil Adin dalam bukunya Indahnya Pernikahan Dini mengatakan, menikah dapat membentuk keluarga yang sakinah, menciptakan anak yang soleh dan solehah, membentuk masyarakat yang marhamah, yang mampu melahirkan baldah thayyibah. Sebaliknya, hidup bersama di luar nikah hanya akan melahirkan berbagai masalah. Sebagai itu, kami himbaukan kepada generasi muda agar lebih baik menikah daripada berzina. Menikah merupakan ibadah, berzina merupakan dosa. Lebih baik menikah dini daripada berzina dini. Sebagai balasannya, Allah memberikan ampunan dan pahala yang berlimpah ruah. Jika ingin ridha Allah, ikuti jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Berperilaku tidak bodoh, bertindak jangan ceroboh, jangan berbuat senonoh. Dalam perbuatan jangan sampai jatuh. Kalau ada akhlak yang mengajak ke sini ke sana, jangan asal ingat, tapi ingat rasa menyesal yang akan menyusul. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan sampai bebas, nanti bahagia. Tunjukkanlah pandangan, kontrol Allah syahwat, jaga aurat. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita. Sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda, hai para pemuda, apabila kamu sudah balik, hendaklah kamu menikah, karena menikah dapat menahan pandangan, menjaga kemaluan. Dan apabila kamu tidak mampu untuk menikah, hendaklah kamu berpuasa, karena itu merupakan